Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi kita ke mata pelajaran kita. Kemarin kita belajar tentang Pancasila kan? Ya, semoga semua exam kalian sehat ya. Jangan lupa banyak minum air putih, apalagi dengan COVID sekarang ini. Jadi kita harus lebih banyak minum air putih. Oke, sekarang kemarin sudah kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara kan? Masuk kita sekarang sistem pemerintahan. Di mana sistem pemerintahan itu ada dia makna sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Oke, kita masuk yang pertama itu makna sistem pemerintahan. Di mana makna sistem pemerintahan secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Secara kamus besar, perintah itu adalah perkataan yang mempunyai maksud menyuruh seseorang. Misalnya, saya menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas halaman begini, itu perintah. Dan pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara. Misalnya Presiden Republik Indonesia sekarang itu Joko Widodo. Dan pemerintahan adalah perbuatan, termasuk cara, hal, dan urusan memerintah. Itulah pemerintahan. Beda perintah, beda pemerintah, beda pemerintahan. Itulah. Oke, ngerti sampai situ? Oke, kita lanjut lagi. Ada ini menurut para ahli, misalnya ini C.F. Strong. Pemerintahan atau government adalah organisasi yang di dalamnya diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan tertinggi atau berdaulat. Berarti pemerintahan ini secara luas adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar suatu badan atau kementerian. Misalnya pemerintahan ini bukan hal kecil lagi, bukan hal yang misalnya dari pemerintah itu kan masih presiden. Pemerintahan ini semua secara luas, dan beda juga cara pekerjaannya juga beda, cara perbuatan juga beda, cara urusan pemerintah juga beda. Itulah bedanya pemerintah itu Joko Widodo. Pemerintahan itu semua luas, makanya dibilang beda tadi perintah, beda tadi pemerintah, beda tadi pemerintahan. Oke. Sementara itu, menurut para ahli S.E. Wiener menyatakan bahwa istilah government mempunyai empat arti sebagai berikut. Satu, menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah. Yang kedua, menunjukkan masalah atau hal ihwal negara dan kegiatan. Ketiga, menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas untuk memerintah. Keempat, menunjukkan cara, metode, dan sistem pada masyarakat tertentu yang diperintah. Sampai situ mengerti anak-anak makna sistem pemerintahan? Oke, terima kasih. Jadi, sistem pemerintahan itu adalah suatu kebulatan dari seluruh tubuh, dari komponen-komponen, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Oke. Masuk lagi kita kepada dalam rangka mencapai tujuan suatu sistem proses diperlukan masukan input, dan setelah melalui proses konversi tersebut diperlukan output, menghasilkan keluaran. Misalnya kita mengerjakan sesuatu itu, misalnya kan kalau kita mengerjakan tugas, kita masuk dulu, kita jelajahi dulu bagaimana tugas tersebut. Baru setelah kita sudah jelajahi, setelah kita sudah pelajari, masuklah kita ke bagian output, menghasilkan, mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan bagaimana hasil yang sudah kita inputkan tadi. Oke, mengerti ya? Sekarang kita masuk dia ke dalam bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Dalam membedakan bentuk-bentuk ini, terkadang ada juga seringkali dia mengalami kesalahan karena di dalam kriteria yang tidak pasti. Perbedaan antara negara pemerintahan cenderung diartikan sebagai lembaga yang bersifat statis, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi dinamis. Mengerti kan? Pemerintahan
Perbedaan antara negara dengan pemerintahan adalah negara cenderung diartikan sebagai lembaga yang bersifat statis dia. Dan sedangkan pemerintahan diartikan sebagai lembaga yang berfungsi, yang dinamis, bukan statis tapi dinamis. Oke. Bentuk pemerintahan suatu negara dapat dia diklasifikasikan dari 3 golongan. Bisa 1 monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dan yang menguatkan ini supaya dipakai, kriteria yang dipakai untuk membedakannya itu adalah jumlah yang memerintah, sifat dan pemerintahan. Ya, jumlah memerintahnya itu misalnya artinya gimana ya? Dalam pemerintahan itu berapa orang dia yang memerintah, itu maksudnya jumlah yang memerintah. Misalnya dalam pemerintahan itu, dalam pemerintahan suatu negara itu kan ada beberapa orang, bukan 1-2 orang tapi beberapa orang, dan bisa dibilang oleh seluruh rakyat, ngerti kan? Dan kalau yang sifat dari pemerintah itu dia ditujukan kepada siapa? Kepada kita kah atau kepada negara? Ngerti kan? Oke, terima kasih. Dan menurut Niccolò Machiavelli, semua negara dan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan negara atas manusia dapat disebut republik atau kerajaan. Kerajaan itu misalnya monarki, oke? Adalah negara yang dipimpin oleh kepala negara berdasarkan hak waris. Misalnya itu kayak di Inggris, dia di presidennya kan turun temurun, bukan seperti Indonesia di sistem dipilih oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau di luar sana kan dia sistem turun temurun, ada raja, ada tuan putri. Secara umum itu sistem pemerintahan ada 2, satu presidensial, satu lagi parlementer. Yang presidensial itu ciri-cirinya ada berapa? Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinet. Dia diangkat oleh presiden. Dia diangkat presiden supaya mengatur negara dan jadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden itu tidak dipilih legislatif ya, tidak. Presiden itu dipilih oleh rakyat, oke? Presiden itu dipilih oleh rakyat. Dan yang ketiga, presiden itu tidak bertanggung jawab ke legislatif. Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang misalnya membubarkan suatu, misalnya membubarkan DPR, dia tidak dapat membubarkan itu. Badan legislatif tidak dapat membubarkannya. Tidak ada urusan presiden untuk membubarkan legislatif. Malah legislatif yang bisa memecat presiden jika melakukan kesalahan. Mengerti kan? Yang sistem parlementer dia secara umum kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari parlemen. DPR lembaga apa? DPR lembaga legislatif kan? Itu makanya tadi dibilang presiden tidak dapat membubarkan legislatif karena dia tidak mempunyai hak dan wewenang. Malah DPR yang bisa memecat presiden karena bisa, misalnya kalau melakukan kesalahan. DPR legislatif yang bisa memecat eksekutif. Eksekutif tidak bisa memecat legislatif, seperti itu. Dan secara umum ciri-ciri parlementer ini ada beberapa. 1, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan yang menguasai parlemen. Para anggota kabinet, mungkin seluruh anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya, dan mungkin pula seluruh bukan anggota kabinet, tergantung keputusan perdana menteri dalam menyusun kabinet. Mengerti kan? Misalnya anggota yang dipilih ini, mungkin seluruh kabinet yang dipilih ini tergantung kepada menteri yang memilih kabinet itu, menterinya apakah dia mau memilih itu atau tidak. Oke, mengerti ya? Sebagai imbangan agar dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara, misalnya presiden, raja, ratu, atau saran atau nasihat dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen.
Beberapa negara menganut sistem pemerintahan parlementer adalah misalnya Inggris, Jepang, Belanda, Singapura, dan Malaysia. Dan bentuk pemerintahan dari suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer biasanya adalah dia kerajaan atau republik. Misalnya kita lah Republik Indonesia. Misalnya Indonesia yang menurut Undang-Undang 1945 bersistem pemerintahan presidensial, akan tetapi berbentuk republik dan juga kesatuan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti semuanya? Baik, terima kasih. Nanti tolong dikerjakan tugas dia ada nanti pilihan berganda halaman 42, ditulis tangan, nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah. Mengerti ya, jaga kesehatan ya, jangan main-main, minum air banyak dulu ya. Oke, sekian dan terima kasih, selamat pagi.